Ya, sudah bisa recording kita Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia duduk Bubuk. Tadi sampai nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 6. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing provinsi tersebut memiliki kesenian daerah, salah satunya adalah lagu daerah. Lagu daerah yang dimiliki bangsa Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tidak dimiliki bangsa lain. Bahkan ada bangsa lain yang mengklaim lagu daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selain bersyukur kepada Tuhan sebagai seorang guru dapat melatih siswa untuk, silakan pilih. B. 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 Membuat clipping lagu-lagu daerah dan ditempel di dinding kelas. Menghafal semua judul lagu daerah. Atau yang A, Bapak Ibu. C. C. Iya, A, Bu. A. A. Oke. Kita lihat jawabannya B. B. Membuat clipping. Membuat clipping lagu-lagu daerah dan ditempel di dinding kelas. Nah, hati-hati kalau SJT ini memang mengecohkan Bapak Ibu. Jadi kefokusan Iya. kita di mana titik permasalahannya. Nah, di kalimat pertama ini kan sudah dinyatakan 34 provinsi di mana memiliki lagu daerah masing-masing. Banyak kan? Nah, supaya saking banyaknya lagu daerah di Indonesia, maka otomatis kita harus ingat lagu daerah tiap provinsi. Jadi salah satunya adalah mendokumentasikan atau membuat clipping lagu-lagu daerah Indonesia. Itu salah satu Kita kuncinya ya. cara mencari permasalahan di soal-soal SJT Bapak Ibu. Soal nomor 7, karena adanya kebijakan inklusi, sebuah sekolah banyak menerima peserta didik baru yang mayoritas tunanetra yang memang banyak di daerah tersebut. Melihat hal ini, Ibu Nani selaku kepala sekolah membuat kebijakan yang bersifat menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan derajat warga sekolah. Kebijakan tersebut adalah E. Memfasilitasi kebutuhan. sip, memfasilitasi kebutuhan tunanetra. Dan insya Allah yang lain kurang semua ya Bapak Ibu ya. Dan Yang A E, itu ya. Amin. membantu. Tak mungkin. Siswa tunanetra mendapatkan alokasi anggaran lebih. Siswa tunanetra disatukan dalam kelas Nah, tersebut. berbeda ya. Kemudian wajib memahami dan memaklumi siswa tunanetra. Kalau dalam satu Memfasilitasi kelas pasti kebutuhan repot. Ya. siswa. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Soal nomor 8. Ketika Anda melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah, silakan pilih. D. C, Bu. D. C. Bukan. D, Bu. D. A, D. B, D. C. D. D. Mengajukan D. usulan saat rapat D. sekolah. Mengajukan D. usul saat sekolah. mengajukan usulan, Saat mengajak Saat diskusi, rapat. memilih untuk bersikap biasa saja, ngajak meminta bantuan guru yang bertugas, mengajukan usulan secara profesional kepada kepala sekolah. Mengajukan Jawabannya usulan. D. Mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. Oke. Susah. Lanjut, soal nomor 9. Menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah, namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga kewibawaan. Berikut ini adalah upaya yang tepat adalah A. suka menerapkan metode ceramah, Ika marah atau kecewa. memberikan contoh,
Jika marah, berbicaralah pada mereka dan bukan berteriak. Senang humor dan berbagi, Menjadi atau guru. memotivasi siswa dengan menyindir. Bagaimana? Yang D, Bu. B. C, Bu. D, Memberikan D, contoh kepada peserta didik sesuai keinginannya saja. D, D, Bu. C. D, D. Bu. Senang humor dan berbagi senyum pada semua peserta didik adalah D, C. Bu. C. Ada Oh, di materi PSE. Jika marah atau oh kecewa iya, pada benar, peserta benar, didik, benar. Jika C, marah C, atau C, C. kecewa pada peserta didik, berbicaralah pada mereka dan bukan Iya, Yang marah tapi siswa apa bukan guru? berteriak. Iya, Jadi benar, intinya C, anak-anak C. kita itu dia lebih cenderung dihargai face to face Bapak Ibu, karena dia punya karakter malu ketika dijatuhkan atau dimarahi di depan teman-temannya. Begitu juga kita Bapak Ibu. Mungkin kita selaku guru, mungkin selama ini diperlakukan oleh kepala sekolah kita itu hal yang nggak kurang tepat Bapak Ibu ya, ketika dimarahin di depan forum. Nah, alangkah baiknya suatu saat mungkin Bapak Ibu akan menjadi seorang kepala sekolah. Jadi kebijakan Bapak Ibu nanti mengiringi sikap Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada permasalahan individual dengan gurunya atau permasalahan yang lain, silakan face to face masuk ke dalam ruangan untuk berbicara dengan empat mata. Oke, silakan lanjut. Oke. Kita maju lagi ke soal berikutnya. Kelompok Anda menyadari bahwa dua siswa dalam satu kelompok terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka berdua tampak kesal dan situasinya cepat memanas. Karena siswa lain. Ada dua kelompok yang bertengkar. Mereka berdua tampak kesal dan situasinya cepat memanas. Dengan siswa lain mulai mengumpulkan sekeliling mereka. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menangani situasi ini? D, Bu. B. Dodol. Dodol. D. Anda mendekati siswa dengan tenang, meminta mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing Iya, D. secara terpisah D. setelah Iya, Dek. di kelas. Oke, maka jawaban ini nggak ada kunci jawaban ya. Ini insya Allah kalau menurut saya juga D. Oke. Lanjut di soal nomor 2. Dalam salah satu sesi pembelajaran Anda memiliki banyak materi yang perlu disampaikan kepada siswa. Materi tersebut penting untuk dipahami dengan baik oleh siswa. Anda ingin memastikan bahwa setiap bagian dari materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa harus terburu-buru. Bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran tersebut? Apakah A. Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan siswa topik apa yang mereka sudah pahami, kemudian fokus pada materi yang belum dipahami? Apakah membagi waktu dengan jumlah subtopik materinya tanpa memperhitungkan waktu? Anda memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sesingkat mungkin. Kemudian D, Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu, subtopiknya, diskusi, dan sebagainya. Anda berfokus hanya pada materi utama dan mengabaikan contoh atau praktik. Dodol. Dek. Dodol, sepakat semuanya dodol? Karena alokasi Sepakat. Ini kemarin keluar nih di soal kami ada yang ini sama persis. D ya, Bapak Ibu ya, mohon diingat pembahasannya nanti. Jadi intinya kalau trik dari saya Bapak Ibu ya, lihat soalnya di kalimat pertama itu permasalahannya tentang apa. Yang kedua, triknya lihatlah pilihan gandanya itu di beberapa kalimat lima kata di awal. 5 kata di awal dan kata terakhir di akhir kalimat. Itu kalau trik saya. Karena apa? Soal ini kan banyak literasi Bapak Ibu ya, itu akan memotong waktu kita. Jadi pas saya latih kemarin itu kan banyak itu pembelajaran yang diberikan Bu Riri soalnya gitu ya. Kita juga mencari di YouTube sumber-sumber yang lain gitu. Nah, pas saya kaji, ternyata di sini letak
trik untuk menguasai menjawab soal SJT. Jadi lihat poin permasalahan pertama di kalimat awal di soalnya. Jawabannya lihat di 5 kata awal pilihannya dengan dikaitkan di kata terakhir di kalimatnya. Nih, misalnya kita pilih D ya. Anda memberi kebebasan kepada siswa. Nah, di sini kan permasalahannya yang pertama tadi, Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar. Atau ada kan? Berarti ketika kita memberikan kebutuhan dan kemampuan belajar siswa itu, ada kaitannya berarti kita memberi kebebasan kepada peserta didiknya. siswa. Nah, sesuai minat dan kemampuan mereka tanpa panduan khusus. Ya, tepat ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, itu caranya, trik-trik kok. Itu Bagus dari ini. trik saya pribadi Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nomor 4. Anda adalah seorang guru yang sedang sibuk dengan banyak tugas tambahan di sekolah. Nah, pertanyaannya, ini ada permasalahan. Anda mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil memastikan nilai siswa dikumpul tepat waktu. Bagaimana Anda akan bertindak? Ayo. Inti permasalahannya kita sibuk dengan banyaknya tugas tambahan. C. Nah, mengatur waktu tambahan di A, luar jam Bu. kerja, menunda pengumpulan nilai dengan alasan sibuk, tak mungkin ya. Meminta bantuan guru lain untuk menilai sebagian tugas, memberi nilai rata-rata kepada semua siswa berdasarkan penilaian sebelumnya, mengabaikan tugas yang belum dinilai, hanya mengumpulkan nilai dari tugas-tugas yang sudah Anda nilai. Minta bantuan guru lain untuk menilai A. tugas siswa Anda tanpa memberitahu siswa. Mengatur waktu tambahan Yang di paling luar jam tepat kerja. adalah A. Mengatur waktu tambahan di luar jam kerja untuk menyelesaikan penilaian. Meskipun itu berarti Anda harus mengorbankan waktu Karena istirahat. waktu istirahatnya. Karena apa? Karena untuk penilaian itu kan fatal kalau kita tidak melakukan penilaian. Tetapi tugas kita juga ditunggu oleh kepala sekolah kita. Suara kita, oke, Bu Evi, terima kasih. Lanjut soal berikutnya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang baru saja menyediakan tablet untuk setiap siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Beberapa siswa tampak kesulitan beradaptasi dengan teknologi ini, sementara yang lainnya menggunakan tablet untuk bermain game selama jam pembelajaran. Bagaimana Anda memastikan bahwa tablet ini digunakan dengan maksimal untuk tujuan pendidikan? Intinya, menyediakan tablet untuk siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Mari kita kaitkan di pilihannya. Izinkan siswa untuk menggunakan tablet. A. Ada yang A, B, ada yang milih B? C. Ada C, mengadakan sesi pelatihan khusus. Menyerahkan tablet mereka kepada di awal pelajaran, hanya memberikan kembali pada saat pelajaran selesai. Mana yang paling tepat? C. D kayaknya Bu ya. D ya. C. Bu. D meminta siswa. A. Mengizinkan siswa untuk menggunakan tablet hanya Anda menginstruksikan dan menyimpannya di luar waktu tersebut. Ya. A. Tapi ini nggak ada keterangannya ya Pak, pada saat proses pembelajaran seharusnya ya. Ya, harusnya Yang ada. paling tepat dari 5 pilihan ini adalah A, Bapak Ibu. Tapi nanti ketika muncul soal ini, ada pilihan digunakan selama proses pembelajaran saja. Ya, itu paling tepatnya. Tetapi di antara 5 ini adalah yang paling tepat A. Mohon izin Bapak Ibu karena azan kita stop dulu. Bapak Ibu yang mau sholat nggak apa-apa, silakan. Ya Bu.
Oh lah. Izin melanjutkan Bapak Ibu. Oke, soal nomor 5 ini jawabannya A. Tetapi nanti ketika ada keterangan hanya digunakan dalam proses pembelajaran, nah itu soal jawaban yang paling tepat. Ini untuk sementara karena 5 pilihan ini tidak cukup keterangannya, jadi yang paling tepat tetap kita pilih yang A. Baterai habis nih, Gin. Gina, tolong ambil Oke, kematian laptop. habis Bapak Ibu, eh, saya kasih soal yang baru ya Bapak Ibu ya. Izin stop share dulu soal yang ini. Ngecas laptop di toko ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Oke. Ini soal prediksi yang baru kami dapatkan. Ini soal terbaru Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari soal ini, cukup bagus, cukup menantang. Anda adalah seorang guru mengajar di sekolah dasar Oke, silakan. seorang siswa yang cerdas dan membosankan diri dalam suasana yang merasa materi dan tidak mudah. Bagaimana Anda akan mengantisipasi ini? Memberikan tugas tambahan yang menantang pada siswa tersebut, menyarankan suatu aktivitas yang ia sukai di kelas. Jawabannya aku. Mengarahkan siswa. Nah, permasalahannya apa? Memberikan Guru yang mengajar di sekolah dasar, di Karena mana siswanya sudah siswa cerdas. cerdas dan membosankan diri dalam kelas. Apa yang akan kita lakukan? A. Memberikan tugas tambahan. D. Mengangkatnya menjadi tutor sebaya atau memberi tugas tambahan. Dominan E ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nggak jalan ya. Bentar. Jawabannya adalah A. Memberikan tugas tambahan yang lebih menantang kepada peserta didik. Mengapa tidak memilih nih B? Aktivitas yang ia sukai di kelas, nggak mungkin ya, karena kita ganggu teman itu. orang sama semuanya. Kemudian melanjutkan pelajaran seperti biasa, maka kebosanannya akan membengkak nantinya. Memarahinya nggak mungkin. Nah, mengangkatnya sebagai tutor sebaya bagi teman-temannya. Ini memang pilihan A dan E ini cenderung lebih menarik ya. Dan ada terkadang soal itu dia lebih cenderung ke jawabannya E. Tetapi agar tidak terjadi kebosanan,
maka mereka dikasih tugas. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak bosan di dalam pembelajaran itu. Karena apa? Karena siswa yang lain harus didampingi oleh gurunya dengan cara yang standar. Nggak bisa mengiringi anak yang cerdas tadi. Jadi anak yang cerdas tadi diberi tindakan dengan cara memberi tugas tambahan yang lebih menantang. Seperti kita melakukan pengayaan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang sudah mencapai KKM itu tantangannya harus ditingkatkan dibandingkan teman-teman yang lain. Oke, lanjut nomor 2. Anda adalah Silakan seorang Bapak Ibu. guru yang mata pelajaran seni. Beberapa siswa di kelas Anda tidak memiliki peralatan seni yang cukup. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? Untuk membeli pelatihan, mengumpulkan dana untuk membeli peralatan. Penyuruh yang tersebut menggantikan Bu. Ada lagi yang mengajukan alat seni kepada kepala sekolah. Kalau kita mengajukan alat seni kan belum tentu langsung direalisasikan Bapak Ibu. Karena itu ada kaitannya dengan anggaran. Adakah tindakan yang lain yang kira-kira memperbantukan anak-anak kita? Mengumpulkan dana. Mengumpulkan dana. B. Memanfaatkan uang kas kelas. Manfaatkan uang kas kelas. Bukan dana Oke, rumah. uang kas. Apakah Tulisannya. uang kas itu sudah dikatakan benar, Bapak Ibu? Nah, Mengumpulkan jawabannya adalah A. Menyarankan siswa-siswi tersebut untuk membawa peralatan mereka sendiri. Nah, membeli. dan Beberapa nanti kalau ada ditambahkan pilihan lagi, misalkan ada pilihan menyarankan siswa-siswi untuk membawa perlengkapan mereka sendiri. Dengan catatan bagi peserta didik yang hanya memiliki perlengkapan seni di rumahnya. Itu yang paling tepat Bapak Ibu ya. Ini keterangannya belum begitu panjang. Karena SJT itu keterangannya dan jawabannya itu spesifik dan lebih realistis. Jelas pokoknya jawabannya. Lanjut. Anda adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran yang dianggap sulit dan oleh sebagian besar siswa. Beberapa siswa datang kepada Anda untuk meminta bantuan tambahan. Bagaimana Anda akan menangani permintaan mereka? Satu sendok kurang. Enggak sampai setengah lebih lah. Membantu siswa atau menjadwalkan waktu ekstra, memberi soal latihan, menyarankan siswa-siswi untuk menjadi tutor pribadi. Semua siswa membutuhkan bantuan. Jadwalkan waktu ekstra. Iya, saya cenderung ke B. Kok nggak bisa diklik ya? Oke, tepat sekali menjadwalkan waktu ekstra untuk membantu siswa-siswi tersebut. Oke. Lanjut di nomor 4. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah kelas dengan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu siswa memiliki masalah kesehatan yang membuatnya sering absen. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Memberikan tugas-tugas yang ringan pada siswa, menyediakan materi pelajaran tambahan untuk siswa, siswa mencari solusi bersama. C. Berkomunikasi dengan orang tua untuk mencapai solusi bersama. C. Iya. Oke. Ada lagi? Istirahat, Memberi keringanan. Kalau memberikan keringanan gimana Bapak Ibu? C, Bu. Bisa sih masuk, cuma ada Komunikasi dengan orang tua. Iya. Oke, C paling tepat Bapak Ibu ya. Berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. Lanjut di soal berikutnya. Anda adalah Silakan seorang Bapak Ibu. sekolah menengah yang memiliki masalah yang berlaku bullying di antara siswa-siswi Anda. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Ya, B. Menghukum siswa, mengadakan program, mengadakan pertemuan, C. menyelipkan materi anti-bullying, mendukung korban,
Mengadakan program anti bullying di sekolah. Oke. B. Mengadakan program anti bullying. Yang tepat adalah D. Ternyata Bapak Ibu. D. Oh Menyelipkan iya. materi anti bullying Materi. di Oh setiap iya. materi yang disampaikan. Artinya soal ini kan memiliki masalah ya dengan perilaku bullying ini adalah permasalahan yang paling besar persentasenya terjadi di sekolah manapun, di kelas manapun. Jadi ini adalah permasalahan yang luar biasa, bullying ini. Maka di setiap materi harus diselipkan materi anti bullying. Terkadang anak itu nggak mau tahu gitu kan keasikan mereka, maunya gimana, membuat mereka bahagia dengan ukur pendapat mereka. Ternyata itu adalah mereka melakukan bullying sendiri dengan teman-temannya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Silakan. Ada seorang guru di sekolah SMA menghadapi masalah Jika seorang kecurangan. guru SMA menghadapi masalah kecurangan dalam ujian, beberapa siswa telah membawa catatan tersembunyi dalam ujian. Bagaimana Anda mengenai situasi ini? Dengan kecurangan. Jawaban paling tepat Bu. Mengingatkan untuk tidak berbuat curang. Ada lagi Bapak Ibu? C. C. Melaporkan curangan ini. Ada lagi? Bu. Mudah-mudahan ya. C. Bapak Ibu. Melaporkan kecurangan ini kepada pihak yang berwenang. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Memberikan nilai buruk kepada, nggak mungkin. Memperingati siswa tersebut dan membiarkannya pulang ujian. Janganlah ini melempar. Nah, ini terkadang masih kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang B ya. Ternyata itu kurang tepat. Tidak melakukan apa-apa karena sulit untuk mengawasi siswa selama ujian. Nggak boleh juga kita lakukan itu. Kemudian, mengapa kita tidak mengingat untuk tidak berbuat curang dan melanjutkan ujian? Nah, tidak kalau Bu tidak ada efek jera bagi siswa kalau mengingat. Iya, tidak ada efek jera. Bisa di. Oke. Lanjut nomor 7. Panjang kali. Baru saja ditugasi Ayo lihat permasalahan utama. pertama kalinya dalam dengan pengalaman baru dan juga bahasa sumber. Dan juga berdasarkan sumber tentang cara menjalankan seperti kelas regulasi yang tadi yang kesulitan memahami mata pelajaran apa yang akan diambil. Langkah apa yang diminta untuk membantu. Oke. Apa permasalahan di nomor 7 Bapak Ibu? Asesmen dari mengenali perbedaan. Permasalahan di nomor 7 ini? Pengalaman inklusi. Kelas inklusi. Dari kelas reguler. Kemudian kita harus mendesain pembelajaran. Bu. Kemudian Memintakan mengimplementasikan. sejawat untuk membantu menyesuaikan ini. metode belajar. Mengenai karakteristik, mengevaluasi metode, melakukan asesmen, meminta untuk saya Bu. mengikuti pelatihan. Nah, kata Pak Jarod melakukan asesmen dari awal. C. D. Ya, Ayo, keluarkan pendapat Bapak Ibu. Ada lagi? Seru kan? Seru. B. B. Mengevaluasi metode pembelajaran. Ayo. Gimana Bapak Ibu? Saya Bu. Oke, kita lihat jawabannya. D. Meminta umpan balik kepada teman sejawat yang berpengalaman dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mengapa tidak A? Ayo kita kaji. Meminta rekan sejawat untuk membantu menyesuaikan. Nah, ini yang kurang tepat, Pak Jarod. Menyesuaikan. Artinya, kita bukan teman sejawat itu bukan untuk mengevaluasi kita, tetapi dia yang harus menyesuaikan dengan metode belajar mengenali karakteristik peserta didik.
Kemudian mengapa tidak mengevaluasi? Mengevaluasi juga belum tepat. Belum semua langkah yang dilakukan, hanya baru sampai mengevaluasi metode pembelajarannya, belum hasilnya. Nah, yang C, melakukan asesmen ini di awal pembelajaran. Jadi, belum mengevaluasi proses pembelajarannya dan akhir pembelajarannya. Yang paling tepat itu umpan balik. Nah, karena mengapa umpan balik? Setelah kita melihat pembelajaran dari awal, tes awal hingga proses pembelajaran, tes formatifnya, sumatifnya, kemudian kan ada evaluasi hasilnya bagaimana, pengaruh metodenya bagaimana, maka itu yang paling tepat umpan balik. Karena umpan balik itu sudah mengevaluasi tahapan pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Maka dilakukanlah terbaik adalah menggunakan umpan balik. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Soal nomor 8. Salah kalau jawaban aku, Bu. Nggak apa-apa Ibu, kita proses pembelajaran. Nanti rekamannya silakan di review kembali, didengarkan kembali sambil nonton, nggak apa-apa. Jadi sering-sering diulang Bapak Ibu ya. Ibu nanti Silakan. ini soalnya juga dikirim toh Bu. Iya, kirim Bu. Aman. Ya. Pak Jarod. Iya, Pak Bu. Jarod. Boleh Pak, sambil foto kita Pak. Nanti lupa lagi deh Pak. Ini saya pakai HP hujan enggak begitu kedengaran, Bu. Ya. So. Oke, silakan. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah yang memiliki banyak siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Melakukan penilaian individu tidak memilih dengan Mengajar dengan tingkat kesulitan, menyediakan materi tambahan, melakukan penilaian individu, tidak memperhatikan perbedaan, memaklumi karena perbedaan karakter. C. Jawaban saya C. Ada yang C, Pak Jarod. Bu Siti A. Mengajar dengan tingkat kesulitan paling rendah. Ada yang lain? C. D. Tidak memperhatikan. Kemudian B. Menyediakan materi tambahan. Gimana? C. Paling tepat Bapak Ibu. Ada yang benar tadi? Benar. Benar Bu Fitri. Good. Ada. Melakukan penilaian individu untuk setiap siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran. Ini sebenarnya kurang tepat juga Bapak Ibu. Yang paling tepat itu adalah melakukan pembelajaran diferensiasi. Ternyata paling tepat pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Tapi nggak ada. Siapa tahu nanti dimunculkan permasalahan yang sama. Nanti muncul pembelajaran diferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi beragam sesuai dengan keinginan siswa. beragam. Ada yang mau request jawab? Nyatakan pendapatnya biar jelas. Kalau barengan nggak jelas suaranya. Silakan. Karena pembelajaran diferensiasi mengakomodir tingkat kemampuan siswa yang beragam atau pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa. Tepat sekali. Terima kasih Bu Reski. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Lanjut. Oke. Oh, habis. Selesai. Mau soal yang baru? Iya Bu. Mumpung masih ada waktu ya. Iya. Ntar saya tutup dulu yang lain.
Enggak tegak. Hmm? Di luar. Mm-mm. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu ketika ada percakapan di luar mungkin Bapak Ibu yang agak ribut tolong di mute dulu ya. Biar jelas nanti rekamannya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ini soal latihan UP PPG tahun 2023 yang kami adakan di 2024 di awal kemarin. Ini permasalahannya, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, penilaian keterampilan yang sesuai adalah menyajikan penggunaan penggunaan alat dalam buku teks tulis dan visual. Penilaian produk. Yang sesuai adalah Produk menyajikan petunjuk penggunaan alat dan buku tulis teks atau Penilaian. kinerja. Penilaian proyek, Bu. Penilaian Ada yang proyek, mengatakan Bu. proyek. Proyek, Bu. Menggunakan tulisan seperti produk. Apa Menyajikan bedanya petunjuk proyek dengan produk, Bapak Ibu? Kalau produk hasil. hasil Kalau proyek, Bu? Hasil. Kalau proyek Kalau proyek proses ya. Apakah dia tidak memiliki hasil, Bu, proyek? Punya Ada, hasil Bu. nggak? ya hasilnya Ada, Bu. produk. Hasilnya ada. Bingung kan? Bingung. Iya. Bingung. Oke, jawabannya D, Bapak Ibu. Penilaian produk. Nah, ini kan kata operasionalnya menyajikan. dan Nah, ini bahannya teks tulis dan visual. Kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi yang tepat adalah penilaian produk, menyajikan. Ini produk hasil karya kami. Oke. Belum Sumber terlalu suara paham, Bu, melalui- antara penilaian kinerja proyek praktik, Bu. Mohon dijelaskan Iya. sedikit, Bu. Kalau penilaian proyek itu dia lebih menggunakan waktu yang lebih lama, Pak. Misal, diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu, itu proyek. Tetapi kalau produk, itu penilaiannya bisa dilakukan per pertemuan saat kita pembelajaran. Oh, iya. Gitu. Nah, Oh, iya, Bu. maka dia memilih langsung ke penilaian produk. Produk. Nah, ini soal IPA. Ada yang IPA ya, Bapak Ibu? Siapa yang IPA ya? Lupa saya. Silakan, Bapak Ibu yang IPA. Oh iya, Bu Siti IPA. Yang Monggo, bisa Bu. menentukan kondisi bagian dari jantung pada kondisi menentukan posisi jantung mengalami kontraksi darah pada orang dewasa pada jawaban saya B, Bu. Ya, B, tekanan darah. Bagaimana Bu Siti? Benar nggak tekanan darah? Betul, Pak. Otot jantung mengalami Oke, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Saya juga salah lah, Juna. Jantung mengecil atau mengkerut. Ventrikel kontraksi, tekanan tertinggi, darah keluar ke seluruh tubuh. Orang IPA nih yang bisa menjelaskan nih. Siapa yang bisa membantu? Bu Siti bisa membantu, Bu Siti? Bukan IPA saya. SD Siapa yang semua IPA mata ya? pelajaran. Oh iya, benar. Ingatnya pada saat modul kemarin IPA, Bu. Bu siapa ya? Yang IPA ya? Kalau SD itu semua mapel. Iya, benar. Tapi Bu, enggak ada soal seperti ini nanti ya Bu.
Ini lebih spesifik ke IPA ini, Bu. PJO kan enggak ada ya, Bu? Ya kan, saya pikirnya Nggak ada. kemarin nggak ada murni, mapel murni, cuma Iya, tapi ini Kalau ada masih soal ini yang gini kemarin, Bu. nanti nyerah, Bu. Oke, kita lewatin Jangan aja, nyerah, Bu. Pak. Jangan Jadi nyerah. Nyerah, Pak, diserahkan. aslinya. Bapak Ibu, Jangan kalau nyerah, Pak. Bapak Semangat, Ibu Pak. kalau kita menyerah, nanti nilainya pun terserah, ya kan? Maka Bapak Ibu Paling saya nanti coba dicari pelan-pelan. jawaban yang paling panjang, Bu. Aku tadinya mau jawab A loh, Pak. Enggak jadi, Pak. Saya mah kalau ada soal yang gini Tidak nanti jawab jawaban yang apa. paling panjang saya akan pilih aja. Nah, ini nih, langsung kita ke permasalahan yang ini aja. Yang tadi kan lebih cenderung ke IPA ya. Ya, Budi salah seorang peserta didik di SD Sukamaju. Dia menemukan buku teks di dalam tasnya. Namun buku itu bukan miliknya. Dia mencoba menanyakan kepada Agus, teman satu mejanya, apakah dia kehilangan buku teks. Namun Agus tidak merasa kehilangan buku teksnya. Pada waktu pelajaran IPA, dia mendapatkan bahwa Alek kehilangan buku teks IPA. Budi langsung menyerahkan buku teks yang ditemukan kepada Alek, namun teman-teman satu kelas malah menganggapnya bahwa Budi mengambil dengan sengaja buku itu dari meja Alex. Budi tidak memperdulikan apa kata-kata temannya dan menganggap itu hanya kesalahpahaman saja. Tindakan yang dilakukan Budi tersebut merupakan salah Jawaban satu saya bentuk A, Bu. keberhasilan. Peduli. Peduli, Bu. Peduli. Abu. Bu. Jawaban saya Ya, A, peduli, Bu. oke. Tepat ya, A ya, peduli ya. Nah, tepat sekali. Nah, jadi kata kuncinya Bapak Ibu, dia mencoba menanyakan. Dia mencoba menanyakan, mencari buku siapa yang hilang gitu ya. Kemudian langsung diserahkannya kepada temannya itu. Nah, itulah yang kontes menemukan buku, kemudian dia melakukan itu, maka itu dalam kategori peduli. Jadi, Bapak Ibu, sepanjang apapun soal yang diberikan nantinya, Bapak Ibu harus cerdas mencari kata kunci permasalahan di dalam soal tersebut. Mm. Mungkin kita harus melatih pertama kecepatan membaca, yang kedua teknik eh, mengambil kata kunci, teknik kita mengambil kata kunci dari persoalan. Itu yang harus kita latih Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita sudah dihadapkan soal-soal itu, kepanikan pasti akan terjadi. Sebagaimanapun Iya. kita sudah siap, pasti itu akan terjadi. Walaupun persentasenya mungkin berbeda. Mungkin ada yang persentase kepanikannya 10%, ada yang 20%, dan bahkan ada yang melampaui 50%, 70%. Nah, kalau kita sudah panik sampai 50%, 70%, otomatis kefokusan kita tersisanya. Kalau 50%, alhamdulillah pasti fokus 50%-nya. Kalau 70, berarti 30%-nya kita masih fokus. Takutnya nanti kefokusan kita terkalahkan oleh kepanikan kita, Bapak Ibu. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu ketika tes itu semua lingkungan sepi. Dan bila perlu, ketika misalnya tetangga Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu di rumah ya pelaksanaan UTBK-nya. Nah, di sekitar Bapak Ibu harus dikomunikasikan. Misal, kita punya tetangga yang lagi membuat apa rumah misalkan ya, atau lagi punya pabrik apa gitu yang kebisingannya mengganggu ketentraman. Nah, izin dulu dengan tetangga Bapak Ibu. Karena ada teman-teman kami kemarin ketika dia tidak izin, maka dia didiskualifikasi. Dia tidak diikut sertakan lagi dalam ujian. Nah, dia hanya menangis ketika sudah didiskualifikasi, maka tidak ada nilai, maka dia mengikuti retaker angkatan Bapak Ibu ini. Itu yang kita sedihkan ya Bapak Ibu, ketika ada kesalahan atau kegugupan kita, ketidakpahaman kita terhadap aturan, maka itu akan menantikan kita 1 tahun kembali baru kita bisa ikut tes kembali. Nah, itu cairnya pun tahun depannya, maka itu akan membuat kita apa ya? eh, Mengapa rezeki saya belum hari ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu
Eh, mohon dipantau lingkungannya dari sekarang, apa yang terjadi di saat hari-hari libur pula ya. Bapak Ibu kan nanti di hari Sabtu dan hari Minggu tesnya. Jadi itu hari yang paling rawan untuk kebisingan lingkungan Bapak Ibu. Dan kalaupun Bapak Ibu harus memilih tempat di tempat yang sepi, di rumah teman atau di sekolah, nggak masalah. Yang penting WiFi-nya atau kotaknya efektif, ya lancar, kemudian lingkungan sepi, senyap. Maka Bapak Ibu pun insya Allah akan fokus. Lanjut soal berikutnya. Beberapa pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan mengkomunikasikan hasil, merumuskan masalah, menganalisis data, melakukan percobaan, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, membuat kesimpulan, merencanakan percobaan. Metode yang benar setelah menyusun hipotesis adalah Merencanakan. Jawaban saya Bu. Bu. Merumuskan. B, ada E. Sepertinya ada yang unik itu di pilihannya. Nah, Bapak Ibu, jawabannya adalah E. Coba lihat Bapak Ibu, di E ini sudah ada huruf hitam ya. Nah, itu yang membantu kita. Kalau saya mau Ternyata, soal yang gitu suka dicari yang sering muncul. iya. Ya, ada 4. Jadi setelah menyusun hipotesis itu adalah menganalisis data, membuat kesimpulan, kemudian 84 merencanakan percobaan, kemudian melakukan percobaan. Yang ketiganya menganalisis data, yang ketujuhnya membuat kesimpulan, dan satunya mengkomunikasikan hasil. Nah, ini harus dipahami banget ini Bapak Ibu. Ini kalau kami kemarin ini keluar, kalau kami kemarin pertanyaannya, metode apa yang benar sebelum Anda menyusun hipotesis? Itu permasalahannya. Nah, di soal ini setelah menyusun hipotesis. Nah, jadi nanti ada lagi kemungkinan soalnya apa yang Bapak Ibu lakukan semasa melakukan hipotesis. Nah, mungkin jawabannya beda lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengemas soal serta pengembangan soal Bapak Ibu. Karena apa? Karena setiap indikator atau setiap soal itu ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin tahun 2023 dimunculkan sebelum menyusun hipotesis, 2024 itu setelah menyusun hipotesis, dan bisa jadi nanti untuk angkatan Bapak Ibu saat menyusun hipotesis. Itu yang harus Bapak Ibu cermati kembali metode atau urutan-urutan yang kita lakukan di dalam membuat hipotesis. Suara dari mana ya? Mohon izin Bapak Ibu. Mohon izin Bu. Suaranya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oh, sudah ada jawabannya ini. Gina. Nah, dari pernyataan di atas yang merupakan refleksi. Jawabannya E, semuanya benar. Merencanakan berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilakukan. Merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Dan mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa permasalahan belajar bisa terjadi di kelasnya. Oke, semuanya benar ya Bapak Ibu ya. Jadi, melakukan refleksi itu harus mencakup 3 hal ini Bapak Ibu. Dan refleksi ini muncul di tahun kami soalnya kemarin. Skenario siswa yang tertinggal. Dalam proses pengajaran Anda menyadari bahwa Andi salah satu siswa di kelas Anda
Nyampe ke tanpa sana. kesulitan mengikuti materi pembelajaran. Dari observasi Anda, Andi seringkali tampak bingung dan tertinggal dibandingkan siswa lainnya. Anda ingin membantu Andi tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain di kelas. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini, Bapak Ibu? Silakan. C. Ada C, menyisihkan waktu sejenak setelah pembelajaran. Ada yang memilih meningkatkan kecepatan pengajaran atau memfokuskan seluruh waktu dan perhatian. Apakah Anda mengatur kelompok belajar di mana siswa memahami materi dengan baik? Atau Anda memberikan tugas tambahan D, kepada Bu. Andi? Mengatur kelompok. Mengatur kelompok D. Ada yang jawab? Ternyata jawabannya adalah C. 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 Anda menyisihkan waktu sejenak setelah pelajaran atau saat istirahat untuk memberikan tambahan penjelasan kepada Andi. Ada yang jawab C, Bapak Ibu? Siapa yang jawab C? Tadi ku Ada, jawab Bu. C. Ibu Jawaban C, Bu. Rena. Oh, apa? Ibu Rena ya? Jawab C tadi ya. Pak Jarod jawab apa, Pak Jarod? Bu Lilis jawab apa tadi, Bu Lilis? Bu Novi Nursilawati hadir? Jawab apa tadi, Bu Novi? Hadir, Bu. Jawab apa tadi, Bu Salah Novi? lagi. Salah lagi, Bu. Nggak Jawab apa-apa, C. terus belajar Bapak Ibu ya. Kalau Diulang-ulang. kami kemarin Bapak Ibu, Astagfirullah. ya pengalamannya itu sepekan atau 3 hari, 4 hari ya, 4 hari ya kurang lebih ya, 4 hari itu menjelang UTBK atau UP kemarin, baru kami itu kelihatan progresnya. Ditantang oleh Bu Ridi dengan menjawab pertanyaan 1 soal 1 menit. Jadi kalau telat, udah diklik Bu Riri lah kembali soal berikutnya, kliknya lagi. Jadi memicu kita gitu ya, menantang kita gitu. Ternyata kecepatan itu sangat-sangat diprioritaskan Bapak Ibu ya. Lucu. Nanti Bapak Ibu akan merasakan itu. Mudah-mudahan nanti 1 pekan sebelum UTBK Bapak Ibu sudah matang, sudah mempersiapkan diri dengan baik dan progres pemahamannya pun baik. Amin. Amin. Insya Allah ya Bapak Ibu Amin. ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil pokoknya, Pak. Amin. Amin, Pak. Nikmal Masya maula wa Allah, ni'man itu nasir. perumpamaan Pak Jarod itu. Oke, lanjut ya. Selama mengajar, Anda menyadari bahwa beberapa siswa tampaknya kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan. Sedangkan sebagian lainnya tampak mudah memahaminya dan cepat merasa bosan. Anda ingin menyesuaikan cara pengajaran Anda agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa di kelas. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari sesi pembelajaran? Anda Apakah memberikan Anda membagi kelas menjadi 2 kelompok? materi yang Apakah Anda memperlambat laju pengajaran? Apakah Anda menciptakan aktivitas berbasis proyek? Mengajar dengan metode yang sama? Menyediakan materi tambahan? C. Ada A, ada C, ada lagi? Mengapa tidak E? Saya Bu. Pak Jarod E. Ada yang D? Berarti pilihan kita A, C, E ya. Boleh kita lihat Bapak Ibu. C. Nah, yang paling Salah, A, C. Astagfirullah. Salah lagi. Alhamdulillah. Nah, sekarang Nggak tanya apa-apa. Bapak Ibu. Banyak salahnya ini. Mengapa lebih dipilih untuk menciptakan aktivitas berbasis proyek? Mengapa jawabannya harus menciptakan aktivitas berbasis proyek? Gimana Karena Bapak Ibu? proyek, karena proyek lebih ke kehidupan nyata, Nyata. real.
Kehidupan nyata, realnya gimana Bu Rima? Anak-anak langsung Wah, mengalami. Konstekstual ya berarti ya? Oh iya, Emang konseptual. pray ya, Bu? Iya. Pray. Mengapa kita lebih memilih menciptakan aktivitas berbasis proyek? Karena siswa semakin aktif kalau ada yang dibuat untuk Iya, aktifan siswa. iya. Karena siswa dapat Karena bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat Kalau pemahaman ketemu mereka nggak sendiri. asah-asah pakai Nah, tiketnya. oke. Mengapa aktivitas berbasis proyek yang dipilih? Pertama, karena di dalam membuat sebuah proyek itu ada tahapan-tahapannya. Apa saja Bapak Ibu tahapannya? Membuat perencanaan, kemudian membuat strategi yang akan dilakukan, kemudian membagi tugas kepada teman kelompoknya, dan membuat apa namanya? Schedule, jadwal untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi, 4 komponen ini dikemas di dalam aktivitas berbasis proyek. Kemudian, kan nanti mereka berdiskusi itu Bapak Ibu. Nah, ketika mereka berdiskusi, itu ada transfer komunikasi dan transfer ilmu, sehingga yang lebih memahami itu lebih welcome, membuka diri, memberikan pemahaman kepada teman-teman yang belum bisa, yang masih banyak kesulitan maksudnya. Nah, disitulah mengapa proyek ini lebih dipilih, karena proses dalam perencanaan aktivitas proyek itu mengembangkan komunikasi yang efektif, kemudian mentransfer ilmu yang dari peserta didik yang lebih paham kepada teman-teman yang masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini poin indikatornya mengatasi keterbatasan alat mengajar di kelas. Karena adanya keterbatasan anggaran, Anda tidak memiliki akses ke teknologi canggih seperti proyektor atau komputer di kelas Anda. Anda ingin tetap menyampaikan materi dengan menarik dan efektif, meskipun dengan keterbatasan tersebut. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi canggih? Mendorong diskusi, aktivitas berbasis proyek. C, Bu. Ada lagi? Jawab C. C. Membawa alat teknologi pribadi. Apakah kita punya Pak Infocus di rumah? B, Bu, B. Ada yang B, alat bantu tradisional. Atau model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. Saya tertarik B deh. B. 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 Bu. Ada pendapat yang Ya lain? udah. Jadi B aja. B kayaknya. B. Menggunakan Soalnya alat ada bantu. kata tanpa mengandalkan Ada yang teknologi curang canggih. itu. Oke, kita lihat jawabannya. Alhamdulillah B yang paling tepat Bapak Ibu ya. Lebih ke alat bantu tradisional untuk menjelaskan konsep-konsep visual. Nah, seperti yang dikatakan Bu Rima tadi, kita lebih konstekstual pembelajarannya. Jadi ketika kita menjelaskan, kita langsung ada alat yang membantu pemahaman siswa. Misal kita dalam jual beli, misalnya ada timbangan, ada barang-barang yang harus kita timbang gitu kan, kayak yang gandum yang sudah dalam kemasan Bapak Ibu ya. Nah, banyak hal yang akan kita Ayah, pelajari. nah. Ini masing-masing jawaban ada bobotnya ya, Bu ya? Apa nanti Iya, bobotnya? ada bobotnya Pak. Ini kan pilihannya ada 5 ya Pak. Yang paling tinggi itu bobotnya adalah yang B. Poinnya 5. Oke. Hampir sama soalnya di postes ini. Iya, mirip Ibu. Kemarin saya Iya. coba melihat soal-soal temen yang postes ya. Ada di postes. Mirip banget kata saya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan belajar dan dihafalkan bila perlu Bapak Ibu ya. Dihafalkan dengan mantap soal-soal tryout Bapak Ibu kemarin atau postes kemarin. Di postes itu mirip, di tryout pun ada beberapa soal yang mirip. Kumpulkan saja Bapak Ibu. Jadi nggak tahu muncul soalnya yang mana. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu dipermudahkan di UTBK nanti. Amin. Lanjut.
Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa ada satu siswa yang selalu terlambat atau bahkan tidak pernah mengumpulkan tugas. Setelah mengamati, Anda mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki potensi yang baik, namun tampaknya kurang termotivasi atau mungkin memiliki hambatan lain. Bagaimana langkah terbaik yang Bapak ambil untuk mendukung siswa tersebut? A. A? A. Dari A. alasannya oke. Mengabaikan A, nggak Bu. mungkin ya, memberikan mengatur peringatan waktu keras khusus. nggak mungkin, menghubungi orang tuanya jangan dulu. Kita klarifikasi permasalahan, mudah-mudahan A ya Bapak Ibu. Oke, tepat sekali Bapak Ibu. Mengatur waktu khusus untuk berbicara dengan siswa tersebut, mencari tahu alasan utamanya, dan menawarkan dukungan atau solusi. Oke, lanjut Bapak Ibu, soal ke-10. Silakan. Anda sedang mengawasi ujian semester dan menemukan salah satu siswa tepatnya sedang mencontek. Saat Anda mendekatinya, Anda melihat catatan jika tangannya. Bagaimana Anda saling menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan siswa. D. D. B. 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 D. Memberikan tindakan, B. menanyakan alasan, memberikan tahu teman-teman Memanggil sejawat. siswa tersebut setelah ujian berakhir. Mudah-mudahan B ya. B. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Bu, bisa nggak? Ada E, menghampiri siswa dengan berbisik, memintanya untuk menyerahkan catatan kecil. Melanjutkan ujian. Bisa jadi, tapi sepertinya masih di bawahnya, Pak. Oke, yang paling tepat adalah B. Ya. Setelah ujian berakhir, mendiskusikan tindakannya, menanyakan alasannya, sekaligus memberikan sanksi yang tepat. Tapi memberikan sanksi bukan berarti kita merendahkan dirinya di depan teman-temannya, Bapak Ibu ya. SE ini. Oke, Sekarang memberikan sanksi tidak boleh itu, Bu. iya, itu tidak boleh lagi, nggak ada berlaku lagi itu di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya. Iya. Tapi Siswa jadi sanksi yang lain manja. bisa yang ringan. Lanjut, Bapak Ibu. D. Permasalahannya ada yang sangat bersemangat, berbicara dengan keras, kemudian terjadilah pendapat siswa lain menjadi terabaikan. Bagaimana kita menyelesaikan situasi ini? D. B. B. Membiarkan siswa berbicara secara B. tegas mungkin dan B. siswa berbicara dengan keras? B, Bu. Nggak mungkin. B. Mengatur Mengakui ulang, antusiasme. mengakui antusiasme siswa yang berbicara dengan keras, menghentikan diskusi dan memulai kembali pada kesempatan lain. B. D. Eh? Sepakat? D, Bu. D. Sepakat D semua? E. Ada D, ada E. Oke. Ternyata D Bapak Ibu yang paling tepat ya. Mengakui antusiasme siswa yang berbicara dengan keras, tetapi mengingatkan mereka untuk memberi kesempatan kepada Raka jatuh, Kak. rekan-rekan mereka untuk berbicara. Oke, lanjut Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Salah satu siswa sangat cemas menjelang ujian besar yang akan datang. Anda ingin membantunya dalam menghadapi ujian. A. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi. A. Sampaikan mendidik Bu. siswa tersebut. Mengajak siswa, Bu, berbicara, Bu. Oke, jawabannya Bapak Ibu ya. Di mana dia harus berbicara secara pribadi, menanyakan perasaannya, memberikan saran untuk teknis realisasi atau strategi belajarnya. Lanjut. Sebagai seorang guru, Anda mendapati diri sendiri tinggal melakukan materi pelajaran seperti itu. Apa permasalahannya Bapak Ibu?
Anda mendapati diri Anda sedikit D, tertinggal Bu. dalam menyampaikan materi. Sejumlah kegiatan sekolah dari hari libur tak terduga untuk mempengaruhi jadwal mengajar Anda. Anda E. seharusnya beraksi untuk memastikan materi dapat disampaikan dengan efektif. Maka E. jawabannya E. E. meminta masukan E. dari siswa, kemudian mengadakan kelas tambahan, mempercepat proses pengajaran, mengabaikan beberapa materi, menambahkan jam pelajaran ekstra. D. Ada ada D, E. Bu. E. ada A, Bu. B, D, D. ada C, mempercepat proses pengajaran. Oke, maka paling tepat adalah D, Bapak Ibu. D. Maka kita pilih D, Bapak Ibu. Salah lagi. Itulah serunya Ada belajar, teman Bu Ibu. sama saya Apa-apa. terus. Jawaban Mengapa saya kita D, pilih Bu. D, Bapak Ibu? Karena keterlambatan materi Karena mengadakan pelajaran. koordinasi terlebih dahulu. Kelas tambahan. Iya. Ya, koordinasi dulu, Bu. Kurang koordinasi jadi. Nah, makanya permasalahan itu muncul. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang penting dipertimbangkan. Faktor yang penting dipertimbangkan. Waktu yang tersedia dalam Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Ya, mudah-mudahan B ya. Oke, tepat sekali Ya. Bapak Ibu. Karena permasalahannya di sini adalah pemecahan masalah. Pemecahan Maka masalah. sebelum kita memecahkan masalah harus merumuskan Masalah yang harus masalah. didiskusikan dulu. Oke, tepat Ya, sekali ya, Bapak benar Ibu. lagi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang benar Bu tadi Bu? Tapi tadi di kuis, Bu. Seru. Jawabannya. Pada waktu pada Jawabannya, kata Bu Reski. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tapi yang saya pilih rumusan, Bu. Rumusan masalah, tapi salah. Oh, Itu kuncinya, berarti kuncinya salah, Bu. iya, nggak apa-apa. Silakan soal berikutnya Bapak Ibu. Apa? Pembelajaran melalui menemukan. Bu, memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama. Ada yang sama dengan Pak siapa tadi? Saya. Pak Jarod. Salah nih. Ya. Bu Nopi jawaban apa Bu Nopi? Semoga benar. Bu. Mengungkapkannya. Saya Bu. Ada yang Bu Murni. Bu Dian apa jawabannya Bu Dian? Kata kuncinya menemukan. Berarti Melalui memberikan menemukan langkah-langkah yang harus ditempuh Pak Toto. Memberitahu tentang konsep, memberikan kasus untuk menyusun dianalisa. prosedur, Menemukan. menghubungkan hasil pengamatan, memberikan kasus, memaparkan produk. Maka jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Salah. Ternyata harus memberi konsep dasar yang relevan dengan materi. Masya Allah. Lagi. Tadi sama nih memberikan kasus ini. Ternyata A. Memberikan Oke, kasus lanjut, bobotnya Bapak, 4 Ibu. kok. Iya. Pekerjaan yang ditetapkan atau garis besar materi yang dibutuhkan dan sangat menentukan ketentuan dalam hal menentukan kegiatan awal pembelajaran dalam hal awal. menimbulkan motivasi siswa membuat Tahukan tujuan yang diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari dirancang untuk menentukan kegiatan awal pembelajaran dalam hal membuat kaitan. Memberi acuan. untuk menentukan Memberi acuan. Ada yang memberi acuan, ada Menimbulkan yang membuat motivasi kaitan. siswa. Memotivasi siswa Bu. Apalagi? Apakah refleksi? Nggak mungkin ya. Refleksi di akhir. Apalagi? Apakah tes awal? Enggak. Kaitan. Kegiatan awal. Kalau tes awal Asik. Oke, penasaran jawabannya? D. Memberi acuan. Masya Allah. Ini salah memberi lagi. acuan apa Bapak Ibu? Memberi acuan untuk merancang aktivitas
kegiatan inti pembelajaran. Salah Jadi lagi. dari tujuan pembelajaran inilah kita bisa merangkai aktivitas pembelajaran intinya. Nggak Nggak apa-apa apa-apa, Bu, Bapak salah Ibu. baru latihan. Belajar Besok kalau pas terus. UTBK betul. Iya. Betul semua. Amin. Ya, Semua ini akan amin. menjadi kenangan Bapak Ibu. Keseruan Harus salah dulu membahas baru soal benar ini. nih. Iya. Kegagalan adalah awal dari Nah, keberhasilan. ini pendekatan saintifik Bapak Ibu. Silakan. Lebih jadi kenangan lagi kalau Tadi keundangnya semua Bu. Aduh, tahu cara mandiri melalui fasilitas dari guru Silakan. Materi tepat agar pengetahuan yang mendapat siswa tahan lama. benar Dan sudah bahwa pandangan bahwa kita kewasan di peribatan. Pendekatan saintifik agar peserta didik dapat menemukan. Pendekatan ini diterapkan dengan pengetahuan apakah ketika peserta didik terlibat konstruktif, pendekatan saintifik misalkan. Apa ini pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta? Dia cenderung menemukan pengetahuan. C. Mengembangkan kemampuan. Jawabannya Ada yang B, Bu. Ada yang A. B. Jawaban saya B. Bu, jawaban saya C. Oke, penasaran A jawabannya? Benar nih tadi dirubah lagi. Iya. Karena apa Bapak Ibu? Di sini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Pendekatan saintifik itu dapat menemukan pengetahuan. Kalau di dalam aktivitas menemukan pengetahuan, nanti artinya dia akan membangun pengetahuan. Jadi permasalahan awalnya apa? Kemudian identifikasi masalahnya apa, baru nanti dia akan menemukan sebuah konsep. Konsep itulah namanya pengetahuan. Proses itu namanya membangun pengetahuan secara mandiri. Betul, tadi ragu-ragu. Pokoknya yakinkan jawaban pribadi. Karena kan kita Jangan sama belajar. ragu-ragu, Bu. Biasanya orang ragu-ragu salah. Iya. Jangan kalau pilihan ragu-ragu. sendiri itu mantap. Iya, nggak apa-apa. Jadi Yakin. dilatih kembali Saya Bapak juga Ibu ya yakin tetap untuk salah. kata kunci dalam soal. Kemudian kaitkan dengan pilihannya di mana ada keterkaitan kunci masalahnya dan solusi masalahnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Insya Allah lulus semua, Bu. Amin. Allahumma amin. Itulah harapan semuanya Bapak Ibu. Nah, syukur yang keluar soal ini keluar semua besok. Diajak untuk field trip. Yang sudah dibaca. Satu lulus semua Field Pak. trip. Sumber belajar. Sumber belajar. Sumber. Apakah alat belajar? Sumber belajar, Bu. Belajar. Jawaban C. Baru ini benar Bu Mut. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Bantah itu Bu Mut yang benar. Good. Oh, betul, Jangan Bu. menyerah Bapak Ibu Yang ya. penting pokoknya seminit, Bu. Iya, tepat sekali Pak Jarot. Oke, monggo silakan Bapak Ibu. Berdasarkan data saya pasti pembelajaran tentang Muhammad Iskandar ternyata hasil tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan putus jumlah. Bacanya dibatin aja, Bu. Iya, jangan keras-keras. Siswa dapat lakukan oleh. Bu, jangan keras-keras dibatin. Dibatin Ayo aja, Bu, silakan. bacanya, Bu. Siapa yang mau? Siswa dapat dilakukan oleh Ibu Novi deh. Bu Novi, ayo. Mana suaranya Bu Novi? Silakan Bu Novi. Lanjutkan materi pada Bu Novi ya. Jawabannya ya Bu. Bukan, baca Jawabannya ya. soalnya. Soalnya Baik. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara
A. Mengadakan Abu. pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawaban saya Abu, salah enggak dapat A. dulu. Oke, cari jawabannya. Ye. Oh, betul. Jadi Sing kata penting yakin, kuncinya Bu. kegiatan pengayaan untuk 5 siswa. 15. Yang penting yakin dan semangat, 15 Bu. siswa mengadakan pendalaman materi terkait KD tersebut. Oke, lanjut. Siapa yang berkenan? Nah, Pak Jarot deh. Silakan Pak Jarot. Oke. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Apa itu apa ini? B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Yang E. Kognitif, tingkatan kognitif. Bu. Yang E. Membuat produk. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, mudah-mudahan D ya. E ya. Kok nggak ada kunci jawabannya nih? Tepat sekali. Betul, Bu. Yeay. Maka Ini kata kuncinya di membuat. kognitif menciptakan. Karena kalau di dalam menciptakan, maka di dalam sebuah membuat produk. Ini menciptakan itu termasuk C6 Bapak Ibu. Dia ada membangun, membentuk, membuat, menampilkan ini, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Lanjut. Silakan. Ayo Bu Ema baca. Silakan Pak Bu Ema Suryadi. baca, Bu Ema. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawaban saya B, Bu. B. B. Bu Erma dulu. Memilih jawaban yang mana, Bu? Jawaban saya B, Bu. B, Bu. B. Jarod B. Ada lagi? Ada lagi jawabannya? Ada pilihan yang lain? Maka B yang paling tepat. Tepuk tangan. Tepuk tangan Bapak Ibu, jempol. Oke, ada perkembangan yang baik Bapak Ibu. Silakan soal ke-22. Pak Suryadi, monggo silakan. Pak Suryadi.
Ibu. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan tersebut, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan Konsep. materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Konsep. Konsep. Benarkah jawabannya? Ada pilihan yang lain, Bapak Ibu? Oke, kita lihat. Mari kita lihat jawabannya. Deng deng. Deng dong. Konsep. Oh, betul. Lanjut, silakan Bapak Ibu. Siapa yang berkenan membaca soal? Monggo. Pak Jarot. Jangan Pak Jarot dulu. Ganti. Siapa yo? Saya deh. Bu Nah, Fitri. silakan lanjut. Seorang guru kimia mengawali proses pembelajaran tentang struktur atom dengan mengajak peserta didik mencermati tayangan video yang memaparkan perihal atom sebagai partikel terkecil suatu unsur, partikel subatom yang membentuk atom, struktur atom, dan kulit elektron. Selanjutnya, meminta peserta didik menjelaskan pengertian atom, apa partikel-partikel dasar penyusun atom, bagaimana susunan partikel dasar dalam atom, serta bagaimana elektron bergerak dalam atom. Pada akhir pelajaran, guru menegaskan kesimpulan tentang pengertian-pengertian penting tentang atom. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan A. Lingkungan, B. Konsep, C. Inquiry, D. Konstekstual, D. Keterampilan proses. Ayo, Jawabannya Kontekstual, Bu. D. Jawabannya? D. Kontekstual. Bukan inquiry, Bapak Ibu. Itu metode. Kalau Ayo. inquiry itu apa tadi, Di? Ternyata konsep Bapak Ibu. Konsep. Karena dia menjelaskan pengertian atom, partikel apa saja yang dasar penyusun atom, bagaimana susunan partikel dalam atom tersebut. Oke, lanjut. Salah satu, Soal nggak apa-apa. 25 ya Bapak Ibu ya. 2 soal lagi. Silakan yang berkenan. Pak Sandra, mana Pak Sandra? Monggo Pak Sandra. Yang lain. Pak Sandra. Pak Suryadi. Ya Bu ya. Nah, Langkah dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan proses pembelajaran adalah A. Observasi terhadap proses pembelajaran, B. Merencanakan tindakan berikutnya, C. Melakukan refleksi untuk perbaikan, D. Mengidentifikasi kelebihan metode yang digunakan, E. Melakukan verifikasi hasil wawancara dengan siswa. ayo pilihannya Bu Medi. Jawabannya adalah Rencanakan. Bu Mei, jangan terpengaruh yang lain Bu Mei. Silakan pilih Bu Mei. Verifikasi hasil wawancara dengan siswa. Ayo, ada lagi pendapat yang lain? Nggak B isinya Bu, merencanakan tindakan berikutnya. Langkah dalam melaksanakan PTK yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran. Merencanakan tindakan berikutnya. Yakin? Melakukan verifikasi hasil wawancara. Observasi terhadap proses pembelajaran. Tadi Bu. Iya. Betul. 100. Soal terakhir Bapak Ibu, silakan. Siapa yang mau soal terakhir? Bu Ruby. Bu Ruby, silakan Bu Ruby. Ramai itu Bu. Ramai Bu Pit. Mohon di-mute.
Pak Ruby, silakan Pak Ruby. Serius Ki membaca. Bu Fitriani, suara di belakang masuk, Bu. Oke, saya terakhir ya. Pembelajaran sejarah di kelas 11 IPS 1 berlangsung siang hari menjelang jam pelajaran terakhir. Suasana kelas tidak terlalu kondusif. Peserta didik cenderung pasif dan enggan menanggapi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Mereka lebih memilih bermalas-malasan di kursi karena di daerah rasa kantuk dan lapar. Berdasarkan situasi kelas tersebut, maka guru sebaiknya menerapkan metode pembelajaran yang tepat, yaitu diskusi dengan teman, ceramah diakhiri, menyusun peta konsep, diskusi dengan proyek, Bu, jawab ceramah dengan bervariasi. ceramah bervariasi. C, diskusi dengan Ceramah bervariasi, disertai dengan tanya jawab. ceramah bervariasi. Tidak. B, ceramah dengan diakhiri tugas menyusun peta konsep. Tambah bosan anaknya Bu, ngantuk. Tambah ngantuk. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Antara C. Karena proyek tentang itu, Kalau E itu belajar ceramah, Bu. ceramah itu metode Bosen yang anak-anak. tidak harus lagi kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk Iya. B dan E itu jangan dipilih lagi. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu ceramah itu paling tidak nggak diterapkan lagi di dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus dituntut Diskusi Bu. melakukan pendekatan, metode maupun model pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ada suatu hal yang mau didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Pembahasan soal kita udah selesai. Bu, saya izin bertanya ya, Bu ya. Ya, silakan Bu Medi. Ini agak keluar dari materi kita, Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ini kan modulnya sudah selesai semua nih. Nah, kalau sudah selesai semua kan kita harus ke UKPPG ya, Bu ya? Ya, UTBK. Soal UTBK. Ya. Itu kan yang diunggah nanti kan praktek video pembelajaran kita ya, Bu ya? Sudah. Ya, Ibu belum mengunggah ya? Enggak, yang video, Bu. Kami kan piloting 2 belum, Bu. Oh, piloting 2 ya belum, Bu. Iya, piloting 2 belum. Aku mau tanya gini, Mbak. Aku mau tanya gini. Yang dibikin untuk modul itu yang kayak gimana? Modul pembelajarannya? Modul pembelajarannya. Boleh izin share ya untuk tahap 1, mohon maklumin ya, ada pertanyaan. Aku masuk ke tahap 1 ya, Bu ya, maaf. Iya, Bu, harusnya tahap 2 itu, Bu. Pusing di awal Ibu, jenengan Bu. Ya, pokoknya kan ini digabung nih peserta tahap 1 dan tahap 2. Jadi nggak apa-apa. Untuk tahap 1 itu lebih fokus ke soal UTBK. Untuk tahap 2 itu kan sudah mereka jurnal pembelajaran sudah. Tinggal modul pembelajaran. Nggak apa-apa, sekilas saya izin share ya Bapak Ibu ya. Kasihan Bapak Ibu. Seperti itu juga Bapak Ibu rasakan kemarin kan? Meraba-raba saya, Bu. Apa-apa, Bu. Aman. Nggak apa-apa. Santai aja, Ibu. Santai aja, Bu. Aman, Bu. Susah nggak, Pak? Apa? Susah nggak? Kok Iya. ketawa? Ya gitu, Bu. Ketawanya agak lain. Ini salah satu modul ajar yang sudah saya revisi kemarin punya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Yang tahap 2 ini komponennya, ntar dulu. Komponennya cover. Nah, ini lengkap Bapak Ibu ya. Kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, pendekatan. Pendekatannya ada pendekatan, model dan metode. Ya, bedakan ini, jangan samakan pendekatan dengan model.
Nanti di pembahasan soal dengan Bu Riri akan diperjelas itu apa pendekatan dan apa itu model. Kemudian komponen inti ada CP, capaian pembelajaran. Kemudian dalam CP Bapak Ibu, itu kan panjang itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pilahlah CP yang ada terkaitnya materi yang Bapak Ibu ajukan. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu paling minimal 2 tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu berikan di dalam modul ini. Nah, ini pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik yang harus dicantumkan. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Ini orientasi masuk ke pembukaan, 10 menit saja untuk pembukaan Bapak Ibu. Bervariasi ya, bisa Bapak Ibu kemas persepsinya, motivasinya bagaimana gitu ya. Nah, kegiatan inti nanti itu sudah masuk ke model pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini untuk model pembelajaran PBL, Based Learning. Nah, ini tahap pertama orientasi peserta didik, apa pekerjaan guru dan peserta didiknya. Kemudian di tahapan kedua mengorganisasikan, berarti dia membentuk kelompok dengan LKPD-nya, kemudian membimbing proses diskusinya. Kemudian keempat, mengembangkan menyajikan hasil, itu presentasi. Kemudian fase kelimanya menganalisis dan mengevaluasi. Nah, masuk di kesimpulan dan penilaian, masuk di sini, penguatan. Refleksi jangan tertinggal Bapak Ibu. Refleksi itu saya lihat kemarin pada video Bapak Ibu ada yang tidak melakukan pretest, ada yang tidak melakukan post-test, ada yang tidak melakukan refleksi gitu ya. Nah, itu ketika kita tidak melakukan poin-poin itu maka akan mengurangi nilai bobot Bapak Ibu. Nah, ini asesmen jangan lupa Bapak Ibu, penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini jangan lupa juga pengayaan remedial. Cantumkan semua asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian rubrik penilaian jangan lupa Bapak Ibu ya. Bahan ajar, media ajar dicantumkan semua. Nah, ini LKPD-nya. LKPD-nya cukup panjang. Kemudian ini asesmen penilaian sikap. Ini instrumennya, ini penilaian pengetahuan, pretest, dan ada post-test. Nah, ini post-testnya. Post-testnya langsung masuk ke tabel saja Bapak Ibu. Indikator soalnya, kemudian kognitifnya C berapa, soalnya apa, kunci jawabannya apa, dan skor nilainya berapa. Itu harus diperhitungkan Bapak Ibu. Banyak juga kemarin teman-teman itu dia membuat soal yang ini, tetapi dia membuat soal post-testnya berbeda lagi. Padahal di rubrik penilaiannya berbeda, Bapak Ibu. Jadi nanti tim penilai itu akan melihat kesinkronan modul ajar yang kita buat, asesmen, kemudian media pembelajaran kita sejauh mana keterkaitan atau keterkaitan antar semua itu. Jadi Bapak Ibu harus dipantau dengan baik asesmennya gimana. Terkadang kita membuat asesmen nggak lihat lagi rubriknya. Jadi otomatis cara penilaian pun berbeda. Nah, ini penilaian keterampilan Bapak Ibu. Saat presentasi, menyajikan materi, dan menyampaikan kesimpulan. Cukup 3 poin itu aja di keterampilan Bapak Ibu. Pedoman penilaian keterampilan. Nah, ini tabelnya ada. Kemudian dilengkapi dengan bahan ajarnya. Bahan ajarnya dibuat dengan lengkap Bapak Ibu biar mempermudah penilai untuk menentukan nilai terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Nilai terbaiknya adalah nilai 9-10 ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan instrumen penilaian dipandu oleh Bu Riri nanti akan mempersiapkan Bapak Ibu untuk memberikan praktik pembelajaran yang terbaik ya. Nanti akan saya share ini karena saran saya buat tahap 2, silakan Bapak Ibu merancang modul pembelajarannya dengan baik.
Nah, nanti akan saya lihat lagi waktu untuk Bapak Ibu sudah bisakah memulai untuk praktek pembelajaran. Jadi nggak mesti harus dekat-dekat pemberkasan. Karena kalau dekat-dekat pemberkasan itu terkadang ada teman kita kemarin terjadi pada saat rekaman salah teknis, kemudian pada saat mengedit video itu laptopnya nggak mendukung untuk mengaplikasikan pengeditan video. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian pada saat dia membuka aplikasi untuk pemberkasan itu ternyata laptopnya tidak mendukung, speknya nggak bisa mencapai. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya anjurkan untuk tahap 2, silakan merancang modul ajar yang mau Bapak Ibu angkat. Nanti setelah saya tutup ini akan saya share PPT hari ini dengan modul ajar yang sebagai contoh Bapak Ibu untuk panduan. Nah, saran saya, pilihlah model pembelajaran yang akurat, kemudian yang terbaru. Kalau dari pengalaman itu yang terbaik di dalam pembelajaran itu adalah PBL, Bapak Ibu. Karena PBL itu dia lebih orientasi masalah, jadi anak itu lebih mandiri menyelesaikan masalah yang terjadi dalam LKPD tersebut, sehingga bisa membangun konsep peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, ketika kita mencapai pembelajaran nanti mencapai di konsep membangun konsep peserta didik, maka itu akan memperoleh nilai terbaik Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu punya inisiatif membuat alat peraga di dalam media pembelajarannya nanti, itu jauh lebih bagus lagi nilainya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Tapi Bu, saya Masih ya Bu ya. Saya melanjutkan yang tadi Bu. Berarti ini buat modulnya sesuai dengan modul 1 yang kita unggah. Saya kan ngambilnya berdiferensiasi ya Bu ya. Atau ini mau buat modul yang baru. Saya kan kelas Nggak apa-apa. Ibu Medi mau pilih yang mana? Kalau mau diferensiasi di modul pertama kemarin, nggak apa-apa, silakan. Ketika mau menerapkan PSE, silakan. Saya memang mengarahkan ibu-ibu kemarin, teman-teman yang di Bangka terutama ya, silakan merancang pembelajaran di jurnal pembelajarannya itu, pembelajaran yang kira-kira menarik buat Bapak Ibu, bermakna, dan itulah yang bisa menggiring mereka nanti ke praktik pembelajarannya. Itu kalau saya. Jadi Bapak Ibu tidak repot lagi merancang merubah secara keseluruhan, tetapi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan instrumen penilaian yang diterbitkan nanti dari kementerian. Itu sudah ada dan nanti silakan konfirmasi dengan Bu Riri ketika Bu Riri menyampaikan materi untuk disampaikan kembali ke grup tahap 2. Itu ya Bu Medi ya? Iya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Tapi Bu izin. Ya, silakan. Ini masalah itu tugas-tugasnya yang sudah dikerja. Kan ada beberapa dari setiap modul itu disuruh harus ke drive personal dengan pengaturan anyone apa itu? Apakah semua? Anyway. Ada kan harus pengaturan anyone link apa itu? Apakah semua tugas? Apakah semua tugas itu harus dalam pengaturan itu atau sesuai dengan yang disuruh saja? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua? Yang kedua, apa lagi namanya? Apakah boleh itu video pembelajaran kita, bolehkah ice breaking yang memakai musik? Karena saya lihat di juknisnya itu tidak boleh menambah aksesoris termasuk. Ya, suaranya Bu, termasuk. Oke, mungkin kendala sinyal ya Bapak Ibu. Saya boleh jawab Bapak Ibu yang pertama. Ya. Oke, gimana Bu Fitri? Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah semua tugas yang dikerja itu di modul-modul harus
kan dikasih masuk di drive. Haruskah dalam pengaturan anyone ada itu apa? Publik, iya. Ya, Ya. pokoknya ada anyone-nya. Share link gitu. Kan itu ada beberapa disuruh memang harus dalam pengaturan ini. Tapi yang lainnya apakah harus juga begitu atau bagaimana, Ibu? Oke. Di dalam tugas di modul itu kan ada refleksi ya. Kemudian ada yang menyampaikan tantangan. Nah, itu kan itu sebenarnya alur kita untuk merancang pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tugas pertama kita adalah membuat refleksi pembelajaran diri kita dulu sebelum kita melakukan pembaharuan pembelajaran. Nah, jadi kita kan pada saat ini kita tidak memiliki dosen Bapak Ibu. Kita tidak dalam pembelajaran di kelas. Nggak ada yang menilai kita di dalam proses pembelajaran. Nah, memang saran Bu Riri dimasukkan ke dalam draft. Yang mau melakukan, monggo silakan lakukan. Tapi nggak mesti linknya harus dibaca semuanya, dibaca oleh publik. Nggak mesti. Itu untuk tersimpan diri pribadi Bapak Ibu. Supaya siaga nanti siapa tahu pihak dari kampus itu meminta dokumen itu. Tapi kalau dari saya pribadi, secara logika tidak akan mempengaruhi nilai atau tidak akan ada penilaian itu Bapak Ibu. Karena itu refleksi atau tuntunan kita untuk membuat pembelajaran di kelas kita. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mengerjakan silakan, yang tidak pun nggak apa-apa. Ya. Kemudian untuk masalah video ya. Iya. Gimana video tadi Bu Fit? Kan saya sudah saya sudah buat, tapi saya kasih masuk ice breaking Ibu, tapi ice breakingnya itu dia ada enggak menyanyi sih, tapi maksudnya ada apa namanya iramanya, apakah yang namanya itu? Pokoknya dia kayak musik begitu. Kayak ini, kayak senam maju mundur. Iya, nggak apa-apa Ibu. Setahu saya nggak apa-apa. Selagi tidak merusak, tidak mengalahkan suara Ibu saat mengajar. Pada saat ice breaking, Ibu tidak melakukan pembelajaran kan? Enggak. Nah, berarti itu tidak akan merusak pembelajaran Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa. Kemudian di dalam juknis itu tersirat tidak ada menambahkan musik, arti instrumen. Pada saat Bapak Ibu mengirim atau mengedit video, itu jangan ditambah instrumen lagu atau musik yang lain. Iya. Musik itulah yang akan merusak pendengaran tim penilai untuk mendengar suara Bapak Ibu mengajar. Itu sarannya. Kemudian, jangan menambahkan video baru. Misal, ada kemarin teman-teman itu membuat video menshoot sekolah kita untuk latar belakang awal pembuka di video editing. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Mereka nggak mau lagi sekarang. Karena itu mengurangi waktu pembelajaran yang diminta. Karena yang edit kan 30 menit Bapak Ibu. Jadi mereka pengennya 30 menit itu adalah murni pembelajaran yang kita lakukan. Nah, terkecuali misal Bapak Ibu pengen menambahkan animasi yang hanya terhitung 3 detik atau 4 detik. Nggak apa-apa. Misal animasi ada papan tulis, kemudian pena, buku sebagai pembuka video kita nggak masalah. Karena dia hanya menggunakan waktu beberapa detik saja. Itu saran saya Bapak Ibu ya. Ibu. Dan ya, jangan lupa nanti untuk video edit itu pakai MP4. Ya. Kalau hasil kerjanya Ibu ditambahkan masuk, misalnya hasil dari LKPD, misalnya hasil dari, kan saya kasih lembar kerja sebelum diskusi kelompok, bisakah dikasih masuk itu foto-fotonya begitu yang di editing? Nggak usah Ibu. Nggak usah. Nggak usah.
Oh iya iya. Itu karena itu seproses setelah pembelajaran. Jadi yang diminta 30 pembelajaran, 30 menit pembelajaran ini dari awal Ibu membuka pembelajaran hingga Ibu menutup pembelajaran. Itu saja Bapak Ibu. Tidak, maksudnya ini Ibu. Yang pas kan saya kasih kayak kartu pos. Saya kan ambil stres. Kartu pos stres saya suruh isi pada saat kegiatan intinya. Pembelajaran. Iya. Oh, nggak apa-apa, masuk. Menuliskan itu. Bisakah itu hasilnya saya foto terus saya gabungkan ke yang di editing begitu? Boleh-boleh saja, karena dia hanya terhitung beberapa detik saja. Iya, saya Iya, gabung nggak apa-apa. foto-fotonya. Oh iya. Ya, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Ibu, mohon maaf. Ya, silakan Bu Kalau Erma. misalnya piloting kedua itu sudah pembahasan video, apakah nggak kejauhan, Bu? Atau memang sudah mulai jadwalnya membuat video ataukah gimana, Bu? Soalnya nanti pembelajaran kita yang piloting 1 itu ambiar, Bu. Iya. Iya. Kayak mau diulang. Sepertinya Iya, kayak kita itu mengulang gitu loh, Bu. Padahal itu sudah Padahal tutup. tinggal besok. Ya. Kita sudah tutup itu loh, Bu, masalahnya. Kan sudah kita edit, sudah Mohon maaf Bu diupload. Erma sebelumnya. Ya, Nggih. mohon maaf ya Bu Erma ya. Ya. Nanti tadi sebenarnya sampai soal 25 tadi sebenarnya udah tuntas untuk Iya. pembelajaran kita malam ini. Tetapi karena muncul pertanyaan, saya sisihkan. Karena mungkin nantinya kan keterlibatan saya dalam pembahasan Zoom beberapa malam nanti kan mungkin hari ini saya diberikan kesempatan Bapak Ibu. Jadi mumpung masih ada saya, maksudnya. Jadi apa ya? Kita mulai logowo, kemudian mungkin ini hambatan untuk tahap 2 karena mereka mau merancang. Ya wes, nggak Ikhlaskan apa-apa. saja. Ikhlaskan saja waktu ini. Mohon maaf sebelumnya tahap 1 ya. Oke, begini saja untuk realnya Bapak Ibu, supaya tidak kemalaman Bapak Ibu ya. Untuk tahap 2 yang sudah mau merancang pembelajaran, silakan konfirmasi secara japri aja Bapak Ibu ya. Ya, saya japri ke Ibu. Biar kita ketemu ya. Oke, sip. Biar Oke, teman-teman sepakat. tahap 1 tetap fresh, biar mereka fokus ke pembahasan soal UTBK. Oke, pesan saya Bapak Ibu terus jaga kesehatan. Mohon maaf atas kekurangan pembahasan kita malam ini dan kami tidak lupa mendoakan dan menghantarkan Bapak Ibu semoga sehat, lancar semua urusan dan sukses. Lulus, Baik dari Bapak Ibu adalah kebahagiaan bagi kami dan kemajuan untuk bimbel ini. Insya Allah Bapak Ibu sehat semuanya dan terus sukses dan jangan pernah menyerah Bapak Ibu ya. Semangat, Saya semangat. selesaikan recordingnya. Terima Terima kasih. kasih. Jangan lupa soal yang tadi. Oke, Share. siap. Oke, videonya Bu. juga ya Ibu Share belajar, Ibu Bu. soalnya. Sip. Izin Sehat brief ya. selalu, Bu. Ya, amin. Sehat selalu Allahumma Ibu. amin. Terima kasih. Videonya jangan lupa Assalamualaikum. di-share, Bu. Waalaikumsalam.